الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa taati perintah Allah dan tinggalkan segala larangan-larangannya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sampai pada hari kemenangan yang penuh barakah dan maghfirah Allah. Idul Fitri yang mulia, penuh kesucian jiwa para shaimin yang terhantar pada puncak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tidak terhingga pada kita sekalian kaum muslimin yang shaimin, utamanya nikmat iman dan Islam. Sejak terbenam matahari petang kemarin, rasa syukur dan bahagia telah kita gemakan di seantero alam dengan takbir, tahmid, dan tahlil yang berkesinambungan. Saat ini telah kita tunaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salat Id berjamaah di tanah lapang. Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Yang demikian juga merupakan rasa syukur kita sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litakmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan sempurnanya bilangan hari-hari puasa Ramadan, maka kaum muslimin bertakbir dan bersyukur atas segala nikmat Allah yang berikan kepada kita semua sebagai rahmatnya yang agung. Dan semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua umatnya yang senantiasa ittiba, yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.
Menurut Al-Marahi, yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa Muhammad Rasulullah dijadikan rahmat bagi alam semesta, seluruh alam semesta. Barang siapa mengikuti sunnah beliau, menerima risalahnya dan bersyukur atas nikmat ini, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, barang siapa menolak dan menentang risalah beliau, maka dia akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah, alam tara ila alladziina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Shadaqallahu adzim. Orang-orang yang mempertukarkan nikmat Allah dengan kekufuran, maka Allah mengancam dengan neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kini umat manusia sedang ditimpa bencana pandemi COVID-19 yang berdampak multidimensional. Tidak hanya derita sakit dan bahkan kematian, tapi juga bencana ekonomi, rusaknya tatanan kehidupan sosial yang harus berjarak, dan bahkan ibadah pun harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Atas nama kedaruratan pandemi global, terhadap fenomena kedaruratan ini, maka kaum muslimin hanya dapat menyampaikan kalimat sami'na wa ata'na pada para ulama, umara, dan cerdik pandai di bidang kesehatan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga zakat mal, sedekah, dan zakat fitrah yang kita tunaikan oleh kaum muslimin dan muslimat mampu berperan aktif dan efektif dalam bentuknya yang nyata sebagai realisasi ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin, yakni mengurangi sebagian penderitaan umat manusia yang terdampak bencana ini. Di tengah bencana pandemi global, tanah air tercinta juga ditimpa berbagai bencana alam yang silih berganti, seperti banjir, tanah longsor, dan badai yang merusak permukiman, sawah ladang, dan infrastruktur dasar lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, para musuh Islam dari berbagai kelompok dan golongan terus bersatu padu memojokkan, mendiskreditkan, memfitnah, dan tindakan semacam ini seperti kebal hukum. Terakhir yang kita dengar, baca, dan lihat beritanya adalah laknatullah yang menghina dan menista Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang mulia, yang dihormati, dan ajarannya diterima oleh bermiliar orang di dunia dalam bentuknya sebagai risalah dinul Islam yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia. Alhamdulillah, kali ini Polisi Republik Indonesia segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menangkap dan mencegah dampak provokasi yang destruktif. Semoga langkah semacam ini terus dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia, tidak hanya untuk sekedar mencegah dampak penistaan Islam, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kepada hak beragama umat Islam yang merupakan hak dasar paling asasi dalam perlindungan hak asasi manusia. Dunia sedang dilanda Islamofobia yang akut, dan umat Islam diprovokasi terus-menerus sambil terus diminta bersabar. Inilah double standar
yang sungguh jauh dari nilai-nilai universal. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Dan saat ini saudara-saudara muslim kita di Gaza, khususnya dan di bumi Palestina pada umumnya, serta di tanah Al-Quds yang penuh barokah, tengah dikempur habis-habisan oleh Zionis Israel, dan dunia internasional hanya bisa menyayangkan, mengecam, dan mengutuk tanpa tindakan yang membuat efek jera bagi negara Yahudi ini. Kezaliman luar biasa yang dipertontonkan pada dunia internasional. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, penghinaan dan kezaliman pada Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin adalah sejarah yang terus berulang sepanjang masa. Hal ini terjadi karena kaum kafirin, musyrikin, munafikin tidak akan pernah rela Islam berkembang menjadi agama yang berkuasa di bumi Allah ini. Mereka selalu berganti baju dan wajah untuk kelabui kaum muslimin dengan berbagai bujuk rayu, kalimat persuasif yang jika kita tertipu maka akan menjadikan Islam dan umat Islam menjadi jajahan kafirin. Stigmatisasi seperti kata intolerans, radikal, garis keras, fanatik, dan bahkan teroris terus mereka dendangkan dan nyanyikan. Bahkan oleh mereka yang rajin gunakan frasa saya juga Islam. Entah pengakuan macam apa yang memojokkan saudara muslimnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda persaudaraan di dalam muslim. Al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wala yadhlimuhu, man 'ana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja 'an muslim qurbatan farraja Allah biha anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah min. Yang artinya muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim tidak akan menzalimi saudaranya, dia tidak akan mendiamkan saudaranya. Barang siapa yang memenuhi, membantu hajat saudara muslimnya dan mengeluarkan dari kesulitan, maka Allah SWT akan menjauh, akan memenuhi hajatnya dan akan menghindarkan dia dari kesulitan-kesulitan kelak yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun tsumma a'adtuha wa ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan beberapa kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya yang penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka dan hanya kepadakulah kembali segala sesuatu. Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa perolokan dan pendustaannya yang sangat berat kepada Rasulullah SAW, mereka meminta agar Rasulullah segera mendatangkan azabnya. Kaum kafirin menantang azab Allah karena memang mereka tidak memiliki iman sama sekali. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi suburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini
dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebut dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah SWT menjelaskan syariat dan petunjuk yang dia wahyukan kepada Rasulullah SAW sudah sangat cukup bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari sunatullah yang ada di dalam alam semesta, sehingga manusia dapat mengambil manfaat terbaik dalam urusan dunianya maupun akhiratnya. Sebab seluruh peringatan dan hukum syariat yang dibawa oleh wahyu Allah adalah petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Bagaimana agar kaum muslimin dapat mewarisi bumi Allah, menjadi penguasa bumi ini? Jawabannya adalah dengan menjadi orang-orang yang soleh, menjalankan syariat Islam dan menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman dan tuntunan hidupnya. Salah satu pokok tegaknya kemaslahatan menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya antara lain, hendaknya para pemimpin adalah ulama yang pemikir dan para pemerintah yang adil dan jauh dari melakukan kesewenang-wenangan, kebaliman serta pilih kasih, menolong pihak-pihak yang diperlakukan secara zalim dan menyelamatkan dari pihak yang zalim, bekerja siang dan malam guna mengangkat martabat manusia. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, marilah kita setelah menjalankan shaum Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang takwa, menjadi pribadi-pribadi yang sesuai Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kita diampuni dosanya oleh Allah karena puasa kita yang penuh dengan iman dan takwa. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan bagian-bagian dunia yang lain di mana umat Islam adalah minoritas seperti di Rohingya dan bagian-bagian lain di mana umat Islam yang minoritas mendapat perlakuan yang buruk dari orang-orang kafir. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Subhanaka la thana 'alaika alayka hatta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al 'idana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'niyatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa'idahu 'alaina bil khairi wa rahmatan. Allah Akbar. Allahumma ij'al mawaddata simatana wa badal khairan lin nasi da'bana. Allahumma 'adni sa'adata 'ala watanina وانصر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحمنا وأكرمنا بكرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنك ترى ما نازلنا في غزة من الأحوال يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال وعزتي يا ذا الجبار. اللهم أعز أهل الغزة، اللهم أعز أهل الغزة، اللهم أعز أهل الغزة، اللهم فرج عن أهل الغزة، اللهم زور أهل الغزة، اللهم داوي جارحهم
اللهم اشف مريضهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم المسلمين في القدس وغزة وفي كل مكان في فلسطين، اللهم أن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.